Bismillah. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam halaqah majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaquz dzikr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melampaui atau berjalan di taman-taman surga, maka farta'u, maka bersenang-senanglah. Qalu wa ma riyadul jannah? Para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga? Karena memang tidak ada taman surga yang ada di dunia. Taman surga hanya ada terdapat di akhirat. Oleh karena itu para sahabat bertanya, wa ma hilaqu, qalu wa ma riyadul jannah? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga? Qala hilaquz dzikr, kumpulan-kumpulan zikir. Para ulama menyebutkan maksud dari hilaquz dzikir adalah diantaranya adalah majelis ilmu. Karena majelis ilmu dalamnya disebutkan qala Allah wa qala Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bukan yang dimaksud halaqah zikir adalah ketika seorang berkumpul di masjid atau di suatu tempat, kemudian sang pemimpin atau imam mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali, subhanallah subhanallah subhanallah, atau ucapkan hamdalah 100 kali, kemudian semuanya mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Bukan itu yang dimaksud dengan zikir. Tapi yang dimaksud dari halaqah zikir adalah halaqah ilmu. Dan dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan halaqah zikir, keutamaan halaqah ilmu syar'i, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan antara halaqah ilmu dengan dengan taman surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersenang-senang dalam majelis ilmu. Jangan sampai kita mendatangi majelis ilmu tapi kita tidak bersenang-senang di dalamnya. Mengikuti pengajian tetapi kita hatinya merasa dongkol sama ustadznya, sama gurunya, sama yang ngisi pengajian. Kita hadir di majelis ilmu, kita malah menghibahi ustadznya atau pematerinya setelah selesai kajian. Padahal Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada kita untuk bersenang-senang di dalam halaqah ilmu, dalam majelis ilmu. Jangan ada dalam majelis ilmu sesuatu yang mengganjal dalam hati. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas al-ma'u an-najis, air yang najis, air yang pada asalnya Allah ciptakan suci dan mensucikan, tetapi terjatuh padanya sesuatu atau barang yang najis seperti darah haid, kemudian bangkai atau kotoran yang haram dimakan, atau kotoran manusia atau air kencing atau yang lainnya, sehingga air tersebut berubah salah satu dari sifatnya, entah itu berubah warnanya atau berubah baunya atau berubah rasanya. Dan kita juga telah sebutkan bahwasanya para ulama bersepakat tidak boleh bersuci atau wudu atau mandi besar dengan air yang sudah terkena najis, yang sudah berubah salah satu dari sifatnya.
Kita telah sebutkan pada pertemuan lalu beberapa pembahasan berkenaan tentang perubahan air. Ya, apabila air berubah, apabila air terjatuh padanya suatu yang najis, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, apabila salah satu dari sifatnya berubah, maka air tersebut najis walaupun sedikit maupun banyak, dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Kemungkinan yang kedua, apabila air tersebut terkena barang yang najis tetapi tidak berubah sama sekali, maka di situ terdapat perbedaan para ulama. Pendapat yang kuat adalah apabila tidak berubah salah satu dari sifatnya, maka air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian kita telah sebutkan apabila air yang begitu banyak terjatuh padanya suatu yang najis, ya, mustabhar, air yang begitu banyak sekali seperti lautan, samudra, misalkan kejatuhan bangkai sapi misalkan, bagaimana? Maka di situ para ulama bersepakat bahwasanya air tersebut tidak akan menjadi najis, karena air yang begitu besar, begitu banyak, mustahil jika air tersebut terkena atau tercampuri dengan suatu yang najis. Ibaratnya apa? Lautan terkena satu tinta, maka tinta tersebut tidak bisa mewarnai lautan. Kemudian kita telah sebutkan air yang mengalir. Bagaimana hukum air yang mengalir kemudian terdapat suatu yang najis padanya? Maka kita sebutkan pendapat yang kuat bahwasanya boleh. Kenapa? Karena air yang mengalir itu sesuatu yang munfasil. Ya, misalkan taruhlah ya, air mengalir berapa kilometer. Nah, pada titik yang di pertengahan kilometernya tadi terdapat bangkai, misalkan bangkai ayam. Ketika bangkai ayam tersebut terjatuh, maka air yang sebelumnya sama akhir yang setelahnya itu tidak terkena najis sama sekali. Bisa difahami? Oleh karena itu sungai apabila terjatuh padanya suatu yang najis, maka boleh kita bersuci dengannya. Itu pendapat yang kuat karena terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian pembahasan yang berikutnya kita telah sampaikan air yang sedikit air yang sedikit, ya, apabila terjatuhan dalamnya najis, ya, tapi air tersebut tidak berubah salah satu dari sifatnya. Kita juga telah sebutkan bahwasanya terdapat perselisihan di kalangan para ulama, tapi yang kuat apa? Yang kuat, selama air tersebut tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka bisa digunakan. Kemudian pembahasan yang berikutnya kita telah bahas air yang berubah dengan sebab adanya sesuatu yang najis, tetapi benda yang najis tersebut tidak menempel, tidak terjatuh pada air. Ya, misalkan apa? Kolam renang, di samping berapa meter, di samping kolam renang itu ada bangkai kambing misalkan. Nah, di situ apa? Tidak najis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Ana tawaddau min bi'ril buda'ah?" Wahai Rasulullah, bolehkah kita berwudu dari sumur buda'ah? Wahia bi'run yulqa fiha al-hiyadu wa luhumul kilab wa an-natan. Wahai Rasulullah, karena dalam sumur buda'ah itu disebutkan apa? Disebutkan dilempar padanya al-hiyad. Hiyad itu kain bekas dari darah haid. Ya, jadi wanita yang haid zaman dahulu dikasih pembalutnya dari kain. Kemudian sisanya dibuang di samping sumur tersebut. Dan di samping sumur tersebut dibuang pula apa? Daging anjing. Ya, bangkai anjing, daging anjing. Anjing kan najis. Ketika itu dibuang di samping sumur buda'ah tersebut. Kemudian juga sesuatu yang busuk dilempar di samping sumur Di samping sumur. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan,
dan tidak ada yang menajiskannya. Ya, kecuali apa? Jika berubah salah satu dari sifatnya. Kemudian kita telah membahas pula bagaimana cara mensucikan air yang terkena najis. Bisa kita tambah dengan air yang banyak sehingga hilang, atau bisa ditambah dengan sabun atau yang lainnya. Atau sekarang ada zat kimia yang bisa menghilangkan suatu yang najis. Ya, tinggal ditaruh saja zat kimia sehingga air tersebut bisa kembali lagi seperti asalnya, seperti Allah ciptakan pada pertama kali air tersebut. Dan itu semuanya hukumnya boleh, ya, selama najisnya hilang, maka boleh kita bersuci dengannya. Kemudian kita telah bahas pula air yang tercampur dengan sesuatu yang suci tetapi tidak menempel, seperti minyak. Ya, ketika ada minyak kemudian jatuh ke air, maka minyak tersebut tidak akan bersatu. Nah, minyak tersebut tidak bersatu, bagaimana hukumnya bersuci dengannya? Maka air tersebut tetap tahur. Entah itu minyak babi, entah itu minyak yang lainnya, bisa difahamin. Jadi tidak hanya minyak bimoli atau minyak yang lainnya. Nah, seperti itu, atau bensin. Bensin juga terbuat dari minyak kan ya. Intinya sesuatu yang tidak bisa tercampur dengan air, kita boleh bersuci dengannya. Dan itu pendapat mayoritas para ulama. Sebagian ulama berpendapat nggak perlu, karena sudah terkotori. Ya, kalau tidak sudah terkotori dengan minyak sudah. Tapi pendapat yang kuat boleh. Kemudian kita juga membahas tentang air yang berubah dengan sesuatu yang suci, tapi kita tidak bisa mencegahnya. Ya, seperti paralon. Ya, paralon yang mengandung, yang ada besinya, kemudian ketika kita buka kerannya nanti ada bau-bau besi, maka bagaimana hukumnya? Maka boleh kita bersuci dengannya, karena kita susah mencegah paralon yang bau besi, ya, atau juga lumut, ya, atau dedaunan yang jatuh ke kolam atau yang mana, maka itu boleh kita bersuci dengan air tersebut. Kemudian kita juga telah bahas air yang berubah dengan sendirinya. Ketika lama sekali tidak digunakan, maka air tersebut berubah, ya, tidak keluar lumut, tidak keluar apa-apa, tapi berubah warnanya. Bagaimana hukumnya? Maka boleh kita bersuci dengannya menurut kesepakatan para ulama. Kemudian kita bahas pula air yang berubah disebabkan garam. Ya, disebabkan garam. Bagaimana hukumnya? Kita telah sebutkan pula garam ada dua. Jika garamnya terbuat dari air laut, maka boleh kita gunakan karena sama-sama air yang mutlak. Kemudian kita telah sebutkan pula hukum bersuci dengan nabith. Nabith itu apa? Air yang dalamnya terdapat kurma atau yang lainnya, atau kita sebut dengan jus. Ya, nabith. Ya, jika air tersebut ditutup rapat kemudian dibiarkan selama berbulan-bulan, maka akan berubah menjadi khamr, menjadi sesuatu yang memabukkan. Bagaimana hukumnya bersuci dengan nabith? Ya, jika tidak ada air, kalau para mayoritas ulama tidak boleh tayamum saja. Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat bersuci dengan air tersebut. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan murojaah pada pertemuan yang lalu. Insyaallah kita akan bahas tentang al-ma'u al-musta'mal, air yang sudah digunakan. Al-ma'ul musta'mal, apa yang dimaksud dengan al-ma'u al-musta'mal? Di situ disebutkan al-ma'ul musta'mal huwal ma'u al-mutaqatiru minal a'dha'i fi wudu'in aw ghuslin. Air yang musta'mal adalah al-ma'ul mutaqatir, air yang berjatuhan, minal a'dha, dari anggota badan, fi wudu'in, pada saat wudu, aw ghuslin, atau mandi.
Kalau kita ini bisa digunakan ketika kita pakai bak ya, misalkan kita di hotel atau kita menggunakan tempat yang ditutup itu kan, bisa kita ini kan. Bagaimana hukum berwudu menggunakan air yang musta'mal, bekas cucuran. Misalkan kita wudu kan ya, berarti kan kadang ada tetesan bekas gitu. Jadi air ketika bersentuhan dengan tangan kita atau rambut kita atau kaki kita, nah air yang sudah dipakai itu namanya apa? Al-ma'u al-musta'mal, air yang sudah digunakan. Pembahasan pertama tentang al-ma'ul musta'mal, di situ disebutkan al-ma'ul musta'mal fi raf'il hadath. Bagaimana hukum menggunakan air yang sudah dipakai untuk mengangkat sesuatu yang hadas. Misalkan seperti ini. Kita seorang hadas kecil, misalkan buang air besar, ya, hadas besar sama hadas kecil masih ingat ya, al-hadatsu al-asghar dan al-hadath al-akbar. Hadas kecil apa? Hadas kecil adalah sesuatu yang mewajibkan wudu, maka disebut hadas kecil. Seperti buang air kecil, buang air besar, keluar angin dari dubur. Kemudian hadas besar apa? Sesuatu yang diwajibkan mandi besar, junub, maka itu disebutkan hadas besar. Bagaimana kita menggunakan air tadi yang bekas, air yang sudah terkena anggota badan wudu kita, tapi kita gunakan untuk wudu atau mandi. Bagaimana hukumnya? Di sini terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Bisa difahamin ya. Taruhlah mandi besar yang paling inilah. Misalkan kita junub, misalkan kita singgah di hotel. Kalau seperti ini kita agak susah ngomongnya. Kalau di hotel kan kadang ada bak yang penampungan itu, mandi kita bisa yang merendam seperti orang-orang kaya itu kan merendam di situ. Nah kita tutup, kemudian kita mandi. Tentunya kita sudah selesai ya, kita menghilangkan air mani, sudah hilang semuanya. Kemudian kita mandi dari situ. Tapi apa? Airnya kita tutup. Nah, air yang kita gunakan setelah bekas mandi junub atau wudu tadi disebut al-ma'ul musta'mal. Ya. Kemudian berapa jam kemudian tidak ada air. Bagaimana kita berwudu dengan bekas air yang kita gunakan untuk mandi besar atau wudu tersebut? Nah, di sini para ulama berselisih pendapat. Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Tapi pendapat yang kuat boleh. Ya. Jadi boleh seorang berwudu al-ma'u al-musta'mal, ya, dengan air yang sudah dipakai. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian pembahasan yang kedua, al-ma'ul musta'mal fi taharatin mustahabbah. Jadi menggunakan air yang sudah dipakai dalam atau digunakan untuk bersuci taharah yang mustahabbah. Taharah mustahabbah contohnya apa? Ada yang tahu? Tajdid wudu. Ya. Ya misalkan saya masih punya wudu saya belum batal wudu salat maghrib. Kemudian jatuhlah wudu salat isya. Ketika hendak salat isya, bagaimana hukumnya saya berwudu dengan air musta'mal? Air yang sudah digunakan, yang sudah bersentuhan dengan tangan, kaki atau kepala. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Sama juga terdapat perselisihan di kalangan para ulama, ya. Bedanya yang pertama sama yang kedua apa? Yang pertama tadi apa? Taharah wajibah. Bersuci yang wajib. Misalkan kita terkena hadas besar atau hadas kecil, maka wajib kan kita berwudu atau mandi besar. Bisa dipahamin? Tadi pendapatnya apa? Boleh menggunakannya. Kemudian permasalahan yang kedua ini apa? Jika taharahnya mustahabbah. Jadi sunnah gitu loh. Jadi terserah kita mau wudu lagi apa tidak. Bagaimana hukumnya? Pendapatnya juga sama seperti yang di atas tadi. Terdapat perselisihan di kalangan para ulama, tapi yang kuat, boleh kita berwudu dengan air yang musta'mal.
Kemudian pembahasan yang ketiga yang berkenaan tentang al-ma'ul musta'mal, bagaimana menggunakan air yang sudah bersentuhan dengan anggota badan, anggota wudu dalam mendinginkan badan atau membersihkan. Sebenarnya ini permasalahan tidak ada kaitannya dengan wudu ya. Misalkan kita terkena tinta, bagaimana kita menggunakan bekas air tadi untuk menghilangkan tinta? Hukumnya sama seperti yang di atas. Bisa difahami? Ada perselisihan di kalangan para ulama, tapi yang kuat mayoritas ulama boleh. Kemudian pembahasan yang keempat, al-ma'ul musta'mal bi ghamsi yadil qa'imi minan naum. Air yang sudah digunakan dengan sebab apa? Ghamsi yadil qa'imi minan naum, ya. Dengan sebab tangan orang yang bangun tidur, ya tangan yang seorang bangun tidur mencelupkan tangannya ya dalam bejana, itu hukumnya apa? Contohnya misalkan bangun malam ya. Bangun malam di sini perselisihan para ulama ya. Jadi air apabila kita bangun malam kemudian kita ingin berwudu di bejana atau diciduk ya, langsung saja. Bagaimana hukum air yang sisa tadi? Ya. Di situ terdapat perselisihan para ulama, tapi pendapat yang kuat, pendapat mayoritas ulama, hukum airnya apa? Tetap suci dan mensucikan. Ya bisa kita berwudu. Tapi Imam Ahmad tidur malam maka airnya tidak bisa digunakan. Sebagian ulama seperti Zahiriyah, intinya setiap bangun tidur maka air yang terkena tangan orang yang bangun tidur maka air tersebut berubah menjadi najis. Zahiriyah, baik bangun tidur malam maupun tidur siang maupun tidur pagi. Kalau Imam Ahmad pendapatnya apa? Hanya tidur malam saja. Ya, bisa difahamin ini. Misalkan ada bejana, kita bangun untuk sholat malam jam 3. Kita wudu di ember kecil seperti itu kita pakai. Nah, ketika pagi ingin sholat subuh, bagaimana hukum kita berwudu dengan air yang ada di ember kecil tadi? Kan masih sisa tuh. Bagaimana al-ma'ul musta'mal atau air yang berjatuhan tadi? Maka hukumnya apa? Masih tahur, suci dan mensucikan. Kemudian pembahasan yang kelima tentang air musta'mal yang sudah digunakan, fi izalatin najasah wa taghayyuri ahadi awsafihi. Air yang sudah digunakan tetapi tidak digunakan untuk berwudu, digunakan untuk apa? Al-ma'ul musta'mal fi izalatin najasah wa taghayyuri ahadu awsafihi. Al-ma'ul ladzi uzilat bihi an-najasatu in taghayyara ahadu awsafihi bin najasah fahuwa najisun. Naqal al-ijma' ala dzalika an-Nawawi wa Ibnu Qudamah wal Iraqi. Pembahasan yang kelima ini, air musta'mal yang sudah digunakan bekas suatu untuk menghilangkan najis. Bisa difahami? Misalkan baju kita terdapat kotoran, air kencing misalkan, anak kita sudah dicelupi kita buang. Bagaimana hukum air tersebut? Bisa difahamin Bapak? Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya najis. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Bisa difahamin? Apa handuk? Apa perasan pertama kita angkat, kemudian kita peras. Nah, air yang berjatuhan itu namanya air al-musta'mal. Bagaimana air yang musta'mal dari terkena benda yang najis? Maka hukumnya najis juga. Kemudian pembahasan yang berikutnya, al-ma'ul musta'mal fi izalatin najasah wa lam yataghayyar ahadu awsafihi. Air yang musta'mal yang sudah digunakan untuk mensucikan sesuatu yang najis tetapi airnya tidak berubah.
salah satu dari sifatnya. Bagaimana hukumnya? Jadi tadi ada dua permasalahan ya. Misalkan kita mencuci handuk yang terkena air kencing anak kita. Maka air yang tersisa yang terdapat di ember, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika airnya tersebut apa? Berubah. Ya, berubah salah satu dari sifatnya, maka para ulama sepakat air tersebut tidak boleh digunakan untuk berwudu. Kemudian permasalahan yang kedua, jika air tersebut tidak berubah, ya misalkan ember yang begitu besar, kita ambil handuk yang terkena kotoran anak kita, misalkan kencing, kita peras, kemudian tersisa banyak sekali. Bagaimana hukumnya? Apakah kita boleh berwudu dengannya? Tanpa melihat hati kita ya, kok bekas air kencing kok dibuat wudu, bekas air kencing kok dibuat mandi. Gimana? Maka di sini terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Tapi yang kuat kembali, selama air itu tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka air tersebut boleh digunakan untuk berwudu atau mandi besar. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin. Kita sudah menyelesaikan tentang al-ma'u al-musta'mal. Ya, kemudian pembahasan berikutnya bekas air ya yang digunakan atau sisa dari laki-laki. Ini sering terjadi, hukmu tatahuri bi fadlir rajul. Hukum bersuci dengan air bekas laki-laki. Contohnya apa? Kayak di pemandian umum, kayak di WC umum, toilet umum, ya kadang di situ kan ada bak. Di situ sudah dipakai laki-laki. Kita tahu orang ini junub, atau misalkan dia untuk mandi besar, terus giliran kita masuk, bagaimana hukumnya? Atau misalkan dalam satu rumah punya bak, bapak kita mandi, nah kita mandi atau junub dari dari bekas air yang dipakai bapak kita. Bisa difahamin itu? Maka di sini para ulama bersepakat boleh, ya boleh, hukumnya boleh. Yang diperselisihkan adalah bagaimana hukum seorang laki-laki mandi besar atau bersuci atau wudu bekas dari perempuan. Bisa difahamin? Ya. Kalau suami istri mandi bareng satu bak, maka tidak apa-apa. Dan ini sepakat para ulama. Silahkan laki-laki, perempuan, suami istri mandi bersama, semuanya saling mengambil dalam satu bak, maka tidak dipermasalahkan. Para ulama sepakat boleh dan airnya masih tetap suci dan mensucikan. Permasalahannya adalah bagaimana hukumnya laki-laki bersuci dengan air bekas perempuan, wanita. Kayak ini sering terjadi di pemandian umum atau toilet umum. Itu bagaimana? Bisa dipahamin kan? Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya para ulama berselisih. Pendapat yang kuat mayoritas ulama hukumnya boleh. Boleh. Dalilnya apa? Dalilnya Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Nabi yang lainnya pernah mandi, suatu saat pernah mandi besar. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang dan bertanya kepada Aisyah, dan Nabi Muhammad mandi bekas dari air istrinya. Bisa difahamin ini disebut juga dengan al-ma'u al-musta'mal. Al-ma'u al-musta'mal, air yang sudah digunakan. Selesai pembahasan tentang al-ma'u al-musta'mal. Ada 9 poin yang kita bahas. Yang pertama tadi hukum menggunakan al-ma'ul musta'mal untuk mengangkat hadas. Ya, taharah wajibah. Ya, misalkan seorang junub atau seorang berhadas kecil, kemudian wudu dengan bekas air yang sudah digunakan untuk berwudu sebelumnya, maka hukumnya boleh. Kemudian yang kedua, bagaimana menggunakan air tersebut untuk bersuci? Taharah mustahabbah, seperti tajdid wudu, mengulangi wudu.
Ya, misalkan kita belum batal wudunya, kita mau wudu lagi. Bagaimana hukumnya menggunakan air tersebut? Maka hukumnya boleh. Kemudian bahasan yang ketiga, hukum berwudu dengan air musta'mal atau hukum menggunakan air musta'mal untuk menghilangkan sesuatu yang yang kotor seperti tinta, saus dan yang lainnya, maka hukumnya boleh dan airnya masih tahur. Kemudian yang pembahasan berikutnya, air bekas celupan tangan orang yang bangun tidur. Ya, bangun tidur malam. Imam Ahmad tidak membolehkan karena airnya najis. Kalau Zahiriyah, baik bangun malam maupun bangun siang, ya tidur siang, maka airnya najis. Tapi menurut mayoritas ulama, airnya masih suci dan mensucikan. Kemudian pembahasan yang berikutnya kita juga telah bahas izalatun najasah. Bagaimana hukum air musta'mal dengan sebab menghilangkan suatu yang najis. Pakaian disiram, ya disiram dengan air, pakaian yang najis disiram dengan air, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika air tersebut bekasnya itu berubah salah satu dari sifatnya, baunya, rasanya atau warnanya, maka air tersebut jika berubah maka najis. Ya, sepakat para ulama. Bagaimana jika tidak berubah? Maka berselisih para ulama, tapi yang kuat boleh karena airnya masih tetap tahur. Kemudian pembahasan yang ketujuh, bagaimana hukum seorang berwudu atau mandi besar bekas laki-laki, air yang digunakan laki-laki sebelum kita, maka hukumnya boleh, ya menurut kesepakatan para ulama. Kemudian pembahasan yang kedelapan, bagaimana hukum wudu atau mandi besar bekas air wanita, bekas istri kita, anak kita, itu bagaimana hukumnya? Boleh menurut pendapat mayoritas para ulama. Kemudian pembahasan air musta'mal yang terakhir bagaimana hukum ightisalur rajuli wa zaujatihi min ina'in wahid. Hukum seorang laki-laki dan perempuan mandi dalam satu bejana, maka hukumnya boleh dan airnya tetap suci. Yaitu pembahasan tentang al-ma' wal musta'mal. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan al-faslul awal. Sebab yang pertama, aqsamul miyah wa ahkamuha, pembahasan macam-macam air dan hukum-hukum yang berkenaan tentang macam-macam air. Masih ada waktu, kita selesaikan al-faslu tsani, sebab yang kedua, masailus syakki wal ishtibah, permasalahan syak, ragu-ragu, wal ishtibah, dan kesamaran. Sudah pernah saya bahas apa perbedaan lafadz syakkun dengan ishtibahun. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Tafadhal. Apa perbedaan syak sama ishtibah? Kalau syak bejananya satu. Kita ragu-ragu apakah bejana tersebut airnya suci ataukah najis. Itu yang disebut syak. Kalau ishtibah itu ada dua bejana, yang kanan sama yang kiri. Kita ragu mana sih yang yang suci dan mensucikan, mana yang najis. Tapi kita lam yatarajjah, jadi belum yakin mana yang benar, mana yang suci dan mensucikan. Pembahasan yang pertama, man syakka fi najasati ma'in aw taharatihi fa innahu yabni 'alal asli. Barang siapa yang ragu-ragu apakah air tersebut najis atau suci, maka dibangun sesuai asalnya. Ya, misalkan ada satu bejana, kemudian kita ragu, bejana ini suci apakah najis? Kalau kita yakinnya suci, maka suci. Jika kita yakinnya najis, maka najis. Bisa dipahamin itu ya? Itu sepakat para ulama. Kemudian
Bahasan yang kedua, manishtabaha alaihi ma'un tahurun bi akhar najisun fa innahu yataharra wa yatatahharu bima yaghlibu ala dhannihi tahuriyatahu. Kalau ada dua bejana, yang satunya najis, yang satunya suci, tapi kita bingung mana yang suci, mana yang ini, maka hukumnya apa? Yataharra. Maka orang tersebut harus bersungguh-sungguh ijtihad, mana menurut keyakinan antum. Bismillah, misalkan yang kanan yang suci, yang kiri yang yang najis. Maka kita gunakan Yang suci. Dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian pembahasan yang berikutnya, hukmu khabari thiqatil adli binajasatil ma'i in bayyana sabab dzalik. Hukum menerima kabar seorang yang adil, terpercaya terhadap najisnya suatu air, in bayyana sabab dzalik, jika orang tersebut menjelaskan sebabnya. Pembahasan ini misalkan ada satu bejana, kita ragu apakah dia suci apakah najis. Kemudian datang misalkan Abu Aisyah datang, beliau thiqah, adil, terpercaya, ya. Kemudian memberitahu ini najis. Saya tadi melihat ada misalkan bangkai merpati, burung dara. Kemudian saya lihat anaknya antum membuangnya. Dia satu orang saja, Abu Aisyah, satu orang, tapi beliau ini terpercaya, thiqah, ya, adil. Ya, dia enggak pernah sholat kecuali di masjid. Ya. Kemudian melakukan tidak nampaklah perbuatan dosanya. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya diterima. Ya, harus diterima. Misalnya kita ragu, datang Abu Aisyah, ini hukumnya tadi najis, maka kita terima. Kalau Abu Aisyah mengatakan ini hukumnya airnya masih suci, kemudian beliau menyebutkan sebab-sebabnya, sucinya seperti ini, saya ngelihat sendiri, saya ngelihat berapa kali, ya, ketika kamu pergi, maka diterima kabar beliau. Kemudian permasalahan berikutnya, bagaimana jika orang yang thiqah, orang yang terpercaya, misalkan Abu Aisyah tadi, ya, dia memberikan hukum airnya najis tapi tidak menyebutkan sebabnya. Bagaimana? Tidak menyebutkan sebabnya. Ayal-ayalan, debat malahan. Ya, misalkan ini Abu Aisyah datang memberitahu, ini airnya najis. Kemudian ditanya, najisnya sebabnya apa? Ya najis, gitu kan. Atau misalkan ini tahur, airnya suci yang mensucikan. Sebabnya apa? Ya ini tahur, gitu loh. Jadi ayat-ayat tidak menyebutkan sebabnya, maka di sini tidak perlu diterima kabarnya. Ya. Jadi lam yajib qabulu khabarihi, tidak wajib menerima kabar berita yang disampaikan orang yang thiqah tersebut. Kemudian permasalahan yang terakhir tentang permasalahan yang syak atau ishtibah. Ini semuanya berkenaan baik bejana atau baju. Ya, bagaimana dengan baju? In ishtabahat thiyabun tahiratun bi thiyabin najisah au bi thiyabin muharramah. Apabila seorang memiliki dua pakaian, baju atau celana, yang satu suci, yang satunya najis, atau yang satunya muharram, haram dengan sebab misalkan hasil curian atau ghasab, maka bagaimana hukumnya? Fa innahu yataharra wa yusalli bi ihdaha. Maka orang tersebut harus bersungguh-sungguh, harus diyakinkan. Maka yang najis yang ini, maka yang lainnya baru dipakai untuk sholat. Bisa difahamin? Sama seperti tadi bejana tadi, ya. Kalau ada dua bejana, kita ragu apakah yang satu najis, yang satunya suci, maka kita ambil yang mana? Kita ambil yang mana? Yataharra,
Kita harus bersungguh-sungguh. Mana yakin gitu, harus yakin. Karena yang kanan yakin dia suci yang mensucikan, maka kita gunakan untuk berwudu. Maka selesailah pembahasan al-faslu tsani, sebab yang kedua pembahasan tentang syak, ya, ragu-ragu, wal ishtibah, dan kesamaran. Sekali lagi perbedaannya syakkun itu bendanya satu, tapi kita ragu-ragu apakah benda tersebut suci ataukah najis. Dan itu berlaku tidak hanya air, misalkan karpet, baju, peci atau yang lainnya, kita harus kita bahas seperti itu. Kemudian ishtibah kesamaran, ada dua benda, misalkan karpetnya yang sop pertama sama yang sop kedua, atau baju jubah yang kita pakai, atau sarung atau yang lainnya, maka kita jika ragu-ragu, maka kita milih yang salah satu yang kita yakini. Kemudian digabungkan lagi jika ada orang yang thiqah mendatangi, misalkan datang lagi bersengketa 1-2, karpetnya ini yang satu najis, yang satunya tidak. Kemudian datang takmirnya masya Allah, jelaskan tadi ini hukumnya yang karpet pertama ini suci, karpet kedua najis. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya bagaimana tadi? Ada dua perincian. Jika takmir tersebut orang yang adil thiqah, dia menyebutkan sebabnya seperti ini, maka kita wajib menerimanya. Jika tidak menyebutkan sebab-sebab apakah karpet tersebut najis ataukah karpet tersebut masih suci, maka kita tidak wajib menerima kabar tersebut. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan al-faslu tsani, sebab yang kedua. Kemudian kita membahas tersisa satu muka saja, satu halaman, tentang al-faslu tsalits, al-as'ar. Sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga, al-as'ar. Apa itu al-as'ar? Al-as'ar adalah ma yatabaqqa fil ina'i wa nahwihi min ta'amin wa syarab. Sesuatu yang tersisa dari bejana, baik dari makanan maupun minuman. Misalkan aqua yang sudah saya minum, maka itu disebut su'run dalam bahasa Arab. Atau misalkan seorang makan, beli nasi goreng, kemudian sisa, kemudian saudara kita mau makan, maka sisa dari makanan tersebut disebut dalam bahasa Arab su'run, ya, su'run, bekas makanan atau bekas minuman. Jamaknya as'ar, ya, bekas-bekas makanan dan minuman. Permasalahan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena berkenaan tentang bersuci. Misalkan tidak ada air, tapi ada satu ember yang sudah diminum, misalkan kambing kita atau sapi kita atau hewan piaraan kita, ya, maka apakah kita berwudu dengan air tersebut atau tayamum? Nah, ini permasalahan yang sangat penting sekali, makanya dibahas di kitab Thaharah. Pembahasan yang pertama, apa hukum, ya, makanan atau minuman bekas bekas orang muslim atau orang kafir atau wanita haid. Bagaimana hukumnya? Misalkan kakak kita lagi haid, kemudian minum misalkan teh, ya. Apa hukum teh yang diminum kakak kita, bekasnya? Atau misalkan kita ke restoran, kemudian di situ ada orang kafir non muslim yang minum, kemudian bekas ada sisanya. Bagaimana kita meminum bekas tersebut? Ya, bagaimana hukum air atau makanan? Apakah dia suci? Apakah terkontaminasi sehingga menjadi najis? Maka di sini para ulama bersepakat, ya, su'rul adami tahirun. Bekas makanan atau minuman semua anak Adam, walaupun laki-laki maupun perempuan, baik muslim maupun non muslim, Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, maka itu semuanya tetap suci. Dan saya melihat Ustaz Muslim Al-Athari hafizahullah, ketika jam kantor terakhir, saya melihat beliau ada bekas sisa teh.
teh, ya kan. Setiap ustadz itu diberikan teh-teh, ya kan. Kadang ada sebagian ustadz tuh minum tapi nggak dihabiskan atau lupa atau nggak tahu. Jelas saya melihat beliau beliau menuangkan sisa-sisa tadi dalam satu gelas, kemudian beliau meminumnya. Ya, jadi kita nggak perlu malu atau apa, karena itu memang tahir. Dan saya punya teman dari Lombok di Madinah. Suatu saat kita pernah makan sejenis albek, tapi bukan albek, kaukab, namanya kaukab, kayak fried chicken seperti itu ya. Ada orang Arab datang, kemudian dia beli satu porsi itu 4 potong. Dia setengah ayam tanpa kepala, tanpa kaki. Kemudian dia cuma makan 1 potong, dia pergi. Kemudian teman saya ngambil sisanya tadi, kemudian makan bareng. Ada sebagian yang merasa jijik, ya, ada yang sebagian kok minum seperti ini, atau bekas orang lain kenapa kok antum makan itu, daripada membazir. Intinya kita berbicara tentang hukum Islam, bukan berbicara tentang perorangan, entah kamu merasa jijik apakah tidak, ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah minum, ya, misalkan di daerah sini, ya. Kemudian Rasulullah datang, kemudian beliau meminum 1 bejana di pasnya mulutnya Aisyah. Oleh karena itu para ulama bersepakat, maka hukum bekas makanan atau minuman anak cucu Adam, baik wanita haid maupun tidak haid, muslim atau non muslim, maka hukumnya tetap tahir, suci. Kemudian pembahasan yang berikutnya, taharatus su'ri ma yu'kalu lahmuhu. Bagaimana bekas minuman atau makanan dari hewan yang dimakan dagingnya, seperti kambing, sapi, apa lagi? Anjing. Suatu yang yang dimakan dagingnya. Kelinci. Nah, intinya adalah sesuatu, ya, bekas makanan atau minuman yang dimakan atau diminum, hewan yang halal dagingnya, maka bekas tersebut masih suci, boleh kita makannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana bekas minum atau makanan kucing. Kadang kita punya kucing, kan? Kita punya kucing, atau tangga kita punya kucing, kemudian datang ke rumah kita, makan gereh misalkan, lah sisanya. Bagaimana hukum sisa makanan tadi, yang ikan yang dimakan kucing kemudian kita makan? Karena merasa jijik. Kita berbicara bukan perorangan, ya. Antum jijik, fadol, silakan. Tapi kita hukum Islam. Maka hukumnya apa? Mayoritas ulama berpendapat boleh. Dan bekas kucing itu tahir, boleh kita minum bekasnya atau makanan yang bekas kucing. Kemudian yang pembahasan yang keempat, taharatus su'ri al-baghli wal himaril ahli. Sucinya bekas makan atau minum baghl. Baghl itu apa? Perpaduan antara kuda dan keledai ahli. Keledai kan ada 2, keledai jinak sama yang tidak jinak. Kalau jinak yang dipelihara, yang tidak jinak yang hidup di hutan. Bagaimana hukum bekas himar ahli, keledai yang jinak, tiba-tiba datang minum susu kita? Bagaimana kita minum bekas dari keledai ahli? Maka hukumnya tahir, boleh menurut pendapat yang kuat. Kemudian yang kelima, bagaimana hukum makanan atau minuman sisa dari sesuatu yang kerap sekali kita susah banget kita menghindar. Seperti apa? Tikus sama cicak dan yang lainnya. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya makruh. Ya. Karena tikus, siapa yang mau makan tikus? Bakso apa itu? Bakso. Kan dulu pernah, ya, tahun berapa itu? Saya masih SMA apa SMP itu. Ya, tikus seperti itu. Kemudian yang berikutnya, berarti hukumnya makruh, ya.
Ya, kalau antum mau tafadhal. Baik. Kemudian yang keenam, taharatu suri siba'il bahaim wa jawarihi at-tayr. Sucinya apa? Bekas makanan atau minuman dari hewan buas. Ya, misalkan kita memelihara raja wali atau singa atau macan tutul atau yang lainnya. Ya, kemudian hewan-hewan yang buas tersebut dia makan atau minum makanan kita. Nah, misalkan seorang pergi kemana, ke kebun binatang, kemudian dia sambil misalkan makan ayam atau mie atau nasi liwet. Kemudian tiba-tiba dikagetkan sama harimaunya kemudian makannya. Kemudian terlemparlah bekas makanan tersebut di luar dan masih banyak. Ya, kemudian bagaimana hukumnya? Mubazir kan? Kalau antum nggak mau tafadhol. Hukum Islam apa? Tetap suci. Dan boleh kita makan atau minum bekas hewan buas. Menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dan fatwa dari Al-Lajnah Daimah. Kemudian yang pembahasan terakhir, pembahasan tentang su'run, bagaimana hukum makanan atau minuman bekas anjing atau babi. Bagaimana hukumnya? Hukumnya makanan tersebut atau air tersebut hukumnya najis, berubah. Ya, sama seperti ketika kita dijilat anjing baju, maka baju tersebut terkena najis, harus dicuci berapa kali? 7 kali. Walahun nabit turab. Baik, wallahu taala alam. Inilah pembahasan terakhir dari pembahasan al-babul awal, pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang al-miyah. Insyaallah besok kita bertemu, insyaallah pertemuan besok murajaah. Yang murajaah satu babul awal, thariqah murajaah saya bertanya, kalian menjawab. Ya, wallahu taala alam, billahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman.